إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وهو الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن والاه. عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، حيثما كنتم وكيفما كنتم فاتقوا ربكم فإنكم ملاقوه وستقومون أمام الله. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari kita. Senantiasa pula kita untaikan doa kepada Allah, berisikan salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumat rahimakumullah, ingat-ingatlah pula bahawa nilai kita di hadapan Allah tidak terletak pada baju yang sedang kita kenakan, tidak terletak pada kopiah yang sedang kita pakai, tidak terletak pada kendaraan yang kita bawa. Tapi nilai kita di hadapan Allah semata-mata terletak dalam hati dan amal kita. Sejauh mana kita mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, maka setinggi itulah nilai kita di sisinya. Tapi apabila larangan-larangan Allah malah kita lakukan, yang perintahnya justru kita tinggalkan, maka jangan harap memiliki nilai di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu mendapat tempat di sisi Allah, meraih nilai di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa, menjaga ketakwaan di dalam dada, menjalankan semua yang Allah perintahkan, lalu berusaha mati-matian untuk menahan diri jangan melakukan yang Allah larang untuk kita. Moga-moga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wasiat yang diwasiatkan oleh para khatib ini setiap Jumat kita dengarkan, baik langsung dengan bahasa Indonesia
ataupun hanya dicukupkan dengan bahasa Arab, moga-moga sudah bisa kita pertahankan dan senantiasa berusaha mempertahankannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidaklah panjang yang hendak khatib sampaikan pada kesempatan ini. Maka oleh sebab itu, penting pula khatib ingatkan kepada kita semua bahawa kesempurnaan ibadah Jumat kita juga terletak dalam mendengarkan khutbah singkat yang dibacakan oleh sang khatib. Dimanapun kita berjumat, dengan siapapun kita mendengarkan khutbah itu, maka terhitung sempurna ibadah Jumat kalau kita menyimak apa yang disampaikan. Maka bagi hadirin yang sudah mulai mengantuk, bahkan sudah mulai tidur, bangunlah, dengarlah khutbah singkat ini. Dan yang masih sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya, berjedalah sebentar, jedakanlah sebentar, simaklah khutbah ini, sehingga tatkala kita keluar dari pintu masjid itu nanti, tercatat jua sempurna ibadah Jumat yang sudah kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hadirin Jumat rahimakumullah, yang pertama hendak khatib sampaikan bahawa tidak lama lagi benar kita akan menemui Idul Adha. Dan salah satu ibadah yang dianjurkan kepada kita dalam mensyiarkan Idul Adha dan bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, adalah dengan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahawa kurban yang kita kurbankan itu tiadalah syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah sedari awal Allah syariatkan kepada anak Nabi Adam alaihi salam bahawa benar kurban yang berbentuk hewan ternak disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim. Tapi prinsip kurban sudah Allah syariatkan kepada anak-anak Nabi Adam. Tatkala Allah menceritakan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat ke-27, kata Allah, "Watslu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq." Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka cerita tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Cerita yang penuh dengan kebenaran. Idh qarraba qurbanan, tatkala keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah. Maka kurban yang tadi juga kita dengarkan dari pengurus mengumumkannya, bukanlah syariat baru, akan tetapi sedari awal sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Maka bagi kita yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, berkurbanlah. Bukankah kita juga sering mendengar hadis yang dibacakan oleh buya-buya dan guru-guru kita, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu si'atun," siapa yang ada padanya kelapangan, kemampuan, falam yudahi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami ini. Maka bagi kita yang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan, berusahalah untuk berkurban dimulai dengan tahun ini. Dan penting untuk khatib sampaikan, bagi kita yang sudah terniat untuk berkurban, benar-benar ikhlaskanlah niat itu karena Allah. Jangan pula hanya persoalan sepele merusak pahala ibadah kurban kita. Saat ini
di tempat-tempat yang lain muncul fenomena orang-orang yang ingin berkurban itu mempersoalkan harga yang ditetapkan atau yang disampaikan oleh panitia kurban. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tiadalah panitia kurban itu mencari keuntungan. Panitia kurban itu insya Allah memegang amanah yang kita amanahkan. Maka bila berbeda harga kurban yang kita bayarkan, di sini 3.200.000, di tempat yang lain ada 3 juta, ada 2.800.000, maka itu bukanlah sebuah persoalan. Berlebih kita membayar, bukankah nanti sebanding dengan sapi atau jawi yang akan dibelikan oleh panitia? Jangan sampai berbeda 100, berbeda 200, malah merusak ibadah kurban kita, membanding-bandingkan antara satu tempat dengan tempat lain, bahkan menuding panitia. Hadirin Jumat rahimakumullah, fenomena ini muncul saat ini. Fenomena ini bahkan mungkin terjadi pada diri kita. Bagaimana kami tidak bertanya-tanya? Kalau memang jauh beda harganya, fahamilah keadaan. Bukankah saat ini sebagaimana yang sama-sama kita dengarkan, mencari hewan kurban itu cukup sulit? Apatah lagi dengan adanya virus atau penyakit hewan ternak itu. Maka percayakanlah kepada panitia. Insya Allah panitia tidak akan mengecoh kita. Berlebih 100, berlebih 200, ikhlaskan karena Allah. Bukankah sering diingatkan kepada kita, al-ajru ala qadril masyaqqah, balasan yang akan kita terima sesuai dengan berat dan beban ibadah yang sedang dijalani. Lebih berat sedikit daripada biasanya, tak akan sia-sia di sisi Allah. Insya Allah, Allah pun akan melebihkan pahalanya untuk kita. Lain cerita, bila memang kemampuan kita tidak sampai pada harga yang ditetapkan oleh panitia, maka silahkan cari yang sesuai dengan budget dan keperluan kita. Tapi jangan sampai diadu antara satu panitia dengan panitia yang lain. Jangan sampai dibanding-bandingkan. Insya Allah, bila hal ini kita jaga, bila hal ini tidak kita persoalkan, maksimallah ibadah kurban kita itu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun memang terlebih, bukankah ibadah kurban terbaiklah yang akan diterima oleh Allah Ta'ala? Tatkala Qabil dan Habil disuruh mempersembahkan kurban mereka, maka si kakak si Qabil mempersembahkan sayur-sayuran yang sudah busuk, sekadarnya saja. Sedangkan si adik Habil, dia persembahkan domba yang benar-benar ia sayangi, hewan ternak yang ia cintai, bahkan ia gendong sampai ke tempat kurban itu. Maka Allah kirimkan api dari langit untuk membakar kurban yang diterima. Diterimalah kurban si adik. Si abang pun marah. Bahkan dia mengancam, la'aqtulannak, akan kubunuh engkau, kata Qabil. Apa jawaban Habil mengingatkan perangai abangnya? Katanya, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja Allah itu akan menerima orang-orang, akan menerima dari orang yang benar-benar bertakwa. Salah satu bentuknya mempersembahkan yang terbaik. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama untuk kita yang ingin berkurban.
Yang kedua, dan hanya dua yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Bagi kita yang diminta untuk menjadi panitia, yang diajak, ditawarkan untuk menjadi orang yang akan menyelesaikan pekerjaan kurban itu, atau bahkan kita yang mengajukan diri ingin ikut serta membersihkan bantiang yang lah didabiah itu, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebuah perkara diberikan, diambil oleh orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancuran yang akan menimpa. Apa maksud khatib menyampaikan ini? Mari bersama-sama kita sadar diri dan sadar posisi. Bagi kita yang tak terbiasa memegang pisau, tak terbiasa membersihkan bantiang itu, tak terbiasa membersihkan hewan kurban, maka jangan hanya sekedar ingin ikut serta. Jangan sia-sia pula kurban orang oleh kita. Tak pandai mencincang, ikut pula hancur daging orang, hancur daging hewan korban orang. Tak pandai membersihkan, ikut pula sia-sia, banyak yang terbuang daripada yang terambil. Bukan bermaksud menghilangkan semangat gotong royong. Benar, ada nanti yang akan membantah yang khatib sampaikan. Bukankah semangat gotong royong, beramai-ramai kita membersihkan? Betul. Tapi gotong royong ada kadarnya. Kalau tidak bisa memegang pisau, cukup dengan membagi-bagi, menimbang-menimbang saja. Tidak usah dipaksakan. Apalagi hanya sekedar penasaran, hancur. Habis. Banyak yang terbuang daripada yang terpakai hanya sebab tidak pandai membuka kulitnya, mencincang dagingnya, membersihkan tulangnya. Sadarlah dengan posisi, sadarlah dengan diri. Tapi bagi kita yang memang sudah terbiasa, sudah mampu, sudah pandai, silahkan bantulah, niatkanlah, ikhlaskanlah Allah. Tak menjadi orang yang berkurban, tak mengapa tahun ini, insyaAllah di tahun selanjutnya, tapi menjadi orang yang membersihkan hewan korban orang lain. Tapi bagi kita yang tak mampu, bagi kita yang tak pandai, carilah posisi, carilah keadaan yang tidak malah membawa mudarat atas hasil yang kita kerjakan. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah huwa waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa huwa sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الخلق أجمعين، محمد سيد العجم والعرب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Benar yang khatib sampaikan sebenarnya tidaklah berat, tidaklah terlalu berat untuk dicerna. Namun yang khatib sampaikan ini semata-mata untuk mengingat-ingatkan diri kita kepada para panitia kurban. Jagalah amanah orang-orang yang sudah memberikan kepada kita amanah kurbannya. Jangan sampai rusak ibadah kurban orang hanya gara-gara kita tak pandai dalam menjaganya. Kami sarankan kepada setiap yang akan menjadi panitia kurban, kembalilah belajar, bukalah kembali kajian tentang pelaksanaan kurban itu. Mintalah kepada guru di masjid atau musalla kita masing-masing dalam hari-hari ini menjelang ibadah kurban kita kerjakan untuk mengulas kembali, membuka lagi kajian tentang ibadah kurban. Betul, setiap tahun kita jadi panitia. Benar, setiap tahun kita ikut serta menyelenggarakannya. Tapi itu tidak menjadi jaminan bila ada kekeliruan, bila ada salah, bila ada kesalahfahaman di dalam pelaksanaan nantinya. Bahkan bisa dikatakan wajib setiap panitia kurban, setiap yang akan menyelenggarakan kurban, untuk mempelajari kembali, mengulang kaji itu kembali. Masih ada kurang lebih 3 minggu lagi untuk kita bisa mempersiapkan diri kita melaksanakan ibadah kurban sesuai tuntunan syariat. Ingat, ilmu, amal tanpa ilmu umpama batang pohon tanpa buah. Dan ingat kembali kata para ulama, amal tanpa ilmu adalah amal yang akan tertolak di sisi Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Siap jadi panitia, maka siap untuk belajar. Tak ada cerita malu, tak ada cerita malas, tak ada cerita enggan. Kalau tidak mau belajar, silahkan mundur dan jangan ambil amanah itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم كن لنا ولا تكن علينا فنسألك الرحمة ونسألك المغفرة ونسألك السلامة ونسألك الزيادة ونسألك البركة في كل أمورنا الدنيا والآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا يا الله بعبادة الحج، وارزقنا يا الله بعبادة العمرة، وارزقنا يا الله بعبادة التضحية، وارزقنا يا الله بعبادة القربان، وارزقنا يا الله بعبادة الوقف، وارزقنا يا الله بعبادة الصدقة، وارزقنا يا الله بعبادة الصلاة، وارزقنا يا الله بعبادة الصيام، وارزقنا يا الله بعبادة تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا العبادة وجعلنا من المتناسكين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا التقوى وارزقنا التوبة برحمتك يا أكرم الأكرمين. وبارك لنا يا الله ولهذا المسجد ولمن فيه ولمن حوله ولهذه المدينة ولمن فيها ولمن حولها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من
من كل شرور ونعوذ بك من كل داء ونعوذ بك من كل بلاء فنجعلك يا الله في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.